Nggak boleh. Kami pengurus masjid. Iya kan kita kan cuma ngecas sebentar. Lebih baik kayak gitu juga. Nggak pernah aku loh Pak dengar larangan cek ini. Cuma Di sini dilarang. numpang sebentar di sini dilarang. Dilarang. Bapak yang larang. Kita melarang. Bapak yang larang nih. Iya. Ya? Galo-galo. Ya, beda. Ini aku tanya ini Bapak nih yang larang nih. Iya. Ya? Iya. Nggak boleh ngecas, istirahat sebentar menyulam pengecas tak boleh. Cabut, yo. Ini bukan masjid pribadi kan? Bukan, iya. Bukan kan? Iya. Masjid umum kan? Cabut lah. Cabut. Oh, dilarang ya? Iya. Nggak boleh ya Pak ya? Nggak boleh ya. Oke, Bapak ini masjid ini ya? Ya. Nah, ngurus kita enggak? Ngurus kita. Ya. Larang galo-galo. Nggak pernah. Masjid Dirar ketika rumah Allah kehilangan ruhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah pemandangan yang tampak sepele. Seorang musafir datang ke masjid, hanya ingin menumpang duduk, menenangkan diri, atau sekadar mengecas sebentar. Namun di hadapannya terdengar kalimat, "Di sini dilarang." Bapak yang ngelarang ini? Iya, beda. Dialog itu sederhana, tapi menyimpan luka zaman. Sebab ketika rumah Allah telah menjadi tempat larangan, saat itulah nur kasih dalam masjid mulai padam. Masjid, yang seharusnya menjadi taman rahmat, kini sering menjadi ruang penghakiman. Ia dijaga dengan larangan, bukan dengan cinta. Padahal, Allah menurunkan rumahnya di bumi, agar manusia yang lelah menemukan pelukan, bukan penolakan. Al-Quran menggambarkan hal ini. Allah menyebutnya, Masjid Dirar, masjid yang dibangun bukan atas dasar takwa, tetapi untuk memecah belah hati kaum mukmin. Firman-Nya, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. Dan ada pula orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan, kekafiran, dan untuk memecah belah orang-orang mukmin, serta sebagai tempat menunggu orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya sebelumnya. Mereka pasti bersumpah, kami hanya menghendaki kebaikan, tetapi Allah menjadi saksi bahwa mereka adalah orang-orang pendusta. Surah At-Taubah ayat 107. Ayat ini bukan kisah masa lalu. Ia hidup di setiap zaman. Sebab dirar bukan sekadar bangunan, tetapi penyakit hati. Ketika masjid dijadikan alat kebanggaan, bukan jalan penyatuan, Allah kemudian memerintahkan Rasul-Nya, La taqum fihi abadan la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu, wallahu yuhibbul mutahhirina. Janganlah engkau salat di dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama, lebih pantas engkau salat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang suka menyucikan diri, dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Surah At-Taubah ayat 108. Masjid yang dibangun atas dasar takwa bukan diukur dari kemegahan kubahnya, melainkan dari ketulusan hati yang menegakkannya. Tempat di mana siapapun yang datang diterima, bukan dihakimi. Di sana, kasih menjadi ruh, dan cinta menjadi aturan. Namun di akhir zaman, rumah Allah mulai kehilangan ruhnya. Manusia menjaga tembok masjid, tapi melupakan penjagaan terhadap hati. Mereka hafal tata cara, tapi kehilangan rasa. Masjid menjadi megah, tapi tak lagi menjadi tempat bernaung bagi yang lemah. Allah memperingatkan, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang disebutnya nama Allah di dalam masjid-masjidnya dan berusaha merusaknya. Surah Al-Baqarah ayat 114. Kerusakan itu tidak selalu berbentuk reruntuhan dinding, tetapi kehancuran kasih dalam dada. Ketika masjid tak lagi memantulkan rahmat Allah, maka ia telah menjadi masjid dirar dalam makna yang halus, bukan karena niat jahat, tapi karena kehilangan pemahaman tentang takwa. Dan inilah sebab Imam Mahdi harus datang. Karena bumi dipenuhi masjid, tapi sedikit yang hidup dengan ruh ketakwaan, karena umat membangun rumah Allah, tapi lupa membangun hati yang menampung Allah. Imam Mahdi tidak datang membawa bangunan baru,
Ia datang membawa jiwa baru bagi rumah Allah. Ia menghidupkan kembali fungsi masjid sebagai tempat penyatuan, bukan pemisahan, sebagai taman kasih, bukan medan larangan. Allah berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir." Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Surah At-Taubah ayat 18. Maka ukuran makmurnya masjid bukanlah jumlah jamaah, tetapi hadirnya kasih di antara mereka. Dan ketika kasih itu padam, Imam Mahdi datang membawa kembali cahaya Rahman dan Rahim, agar umat mengenal lagi makna rumah Allah yang sejati, bukan tempat aturan, tetapi tempat penyucian hati. Masjid Dirar adalah cermin zaman, di mana tembok semakin tinggi, tapi hati semakin sempit. Dan di tengah keheningan itu, Allah mempersiapkan utusan yang akan menyalakan kembali lampu di rumahnya, agar setiap orang yang datang, bahkan hanya untuk ngecas sebentar, disambut dengan wajah rahmat, bukan dinding larangan.